Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Terlihat seorang warga mengumpat saat mengetahui sepeda motornya tidak lagi berada di teras rumah. Ia terus mengumpat mengeluarkan sumpah serapah. Tetangga yang mendengar keributan segera mendatangi sumber umpatan. Kejadian kehilangan itu tidak terjadi pada malam hari atau dini hari, melainkan di siang bolong waktu zuhur. Beberapa orang langsung sibuk menanyakan hal itu. Bahkan ada yang menanyakan CCTV dan lain sebagainya. Ada juga yang usul untuk segera lapor polisi. Namun usulan yang terakhir ini justru mendapat cemooh dari para tetangga. Beberapa hari yang lalu, seorang warga juga sudah melaporkan kehilangan. Laporan memang diterima, namun selebihnya entahlah. Mereka pun segera melihat rekaman CCTV yang berada di masjid tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari CCTV, terlihat kalau pelaku berjumlah 2 orang. Keduanya mengenakan kaos lengan panjang, menggunakan helm dan bermasker. Keduanya nyaris tidak bisa dikenali. Namun dari bentuk tubuh dan tampilan layar itu, hampir bisa dipastikan kalau eksekutor adalah seorang perempuan. Hal itu bisa terlihat dari sepasang bagian yang menonjol. Hebatnya lagi, ia beraksi hanya dalam waktu kurang lebih 20 detik. Si pemilik motor masih terlihat meraung-raung. Motor berjenis Matic itu memang menjadi kendaraannya bekerja sehari-hari. Ia mengatakan kalau hari itu ia libur dan ia sangat menyesal karena sebelumnya sang istri sudah memperingatinya supaya sepeda motornya dimasukkan garasi saja. Berarti sudah ketiga kalinya kampung ini kebobolan. Tidak bisa kita biarkan. Kalau sampai tertangkap akan aku siksa sampai cacat kalau perlu. Seloroh salah seorang dari mereka. Hal mana bisa saja terjadi kalau pelaku benar-benar tertangkap. Setelah heboh dengan 3 kejadian aksi pencurian itu, warga kampung mulai meningkatkan keamanan lingkungan. Ronda malam yang sebelumnya tidak lagi dilaksanakan, kini mulai digiatkan kembali. Sudah seminggu lebih tidak lagi terdengar kejadian warga kehilangan motor. Kasak-kusuk yang beredar justru mengatakan kalau si pelaku sebenarnya orang dari kampung mereka sendiri. Jadi mereka tahu kapan warga lengah. Malam itu, saat kegiatan ronda sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar jeritan seorang perempuan yang mengatakan kalau ada maling. Orang-orang di pos ronda pun berhamburan ke arah sumber teriakan. Loh, yang teriak-teriak itu kan istrimu, Pak. Ojo-ojo rumahmu kemalingan, tanya seorang warga pada warga lainnya yang juga sedang berada di pos ronda. Benar saja, orang yang barusan teriak maling adalah Mbak Andari. Sedangkan suaminya, Mas Fandi, sedang mendapat giliran meronda. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang sedang meronda justru rumahnya kemalingan. Mas Fandi pun sibuk menenangkan istrinya yang gemetar ketakutan. Secara singkat, Mbak Dari menceritakan kalau sebenarnya ia sudah terlelap. Namun ia sempat mendengar suara mencurigakan di garasi rumah. Awalnya ia pikir suaminya. Namun kemudian Mbak Dari ingat bahwa suaminya tadi berpamitan untuk meronda. Terbawa rasa penasaran, Mbak Dari pun bangkit dari kamar lalu menengok ke garasi. Betapa terkejutnya ia ketika di dalam garasi mendapati orang asing sedang bersiap membawa kabur sepeda motornya. Orang itu sempat mengeluarkan sebilah pisau untuk mengancam. Mbak Dari yang ketakutan hanya bisa terpana saat pelaku kabur. Barulah setelah beberapa saat berlalu, Mbak Dari pun berteriak sekencang-kencangnya. Dari 4 kejadian, semua kendaraan yang hilang merupakan sepeda motor jenis Matic keluaran terbaru.
Warga pun menduga kalau kejadian ini merupakan pesanan dari sebuah jaringan yang rapi. Jenis sepeda motor yang hilang itu memang sedang ramai di pasaran. Orang-orang bahkan rela antri untuk mendapatkan warna tertentu. Itu artinya tidak semua sepeda motor menjadi incaran mereka. Meskipun begitu, keamanan tetap harus ditingkatkan. Bukan tidak mungkin ketika warga lengah, sepeda ontel pun bisa raib. Warga yang berembuk pun seperti nyaris kehilangan akal. Betapa lihainya maling itu. Benar-benar profesional. Dalam musyawarah itu, mereka justru tidak banyak menyampaikan pendapat. Masing-masing berpikiran kalau pasti ada orang yang tega menggunting dalam lipatan. Pasti ada mata-mata, ada informan yang selalu mengawasi mereka, sehingga maling itu bisa leluasa mengambil sasarannya. Seorang perempuan cantik tampak bertanya pada suaminya, apa sepeda motor yang sedang rawan dicuri itu seperti motor yang mereka miliki? Sang suami mendengus sejenak, lalu membenarkan pertanyaan istrinya. Sang istri kembali menimpali kalau ia takut. Bukan semata takut seandainya motor itu diambil orang. Lebih lagi, bila mana ia memergoki maling itu sedang beraksi. Ia lantas menceritakan kejadian yang menimpa Mbak Dari. Maling itu sempat menodongkan pisau. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Mbak Dari seandainya saat itu langsung berteriak. Maling tetaplah maling. Ia pun tidak ingin aksinya diketahui korbannya. Ia tetap ingin selamat, bahkan kalau perlu dengan tindak kekerasan. Sang suami pun tersenyum. Ia membelai rambut istrinya dengan penuh kasih sayang. Sang suami kemudian mengatakan kalau ia telah memodifikasi sepeda motornya. Ada semacam kunci rahasia di dalam sepeda motor itu. Intinya, kalau kunci rahasia itu tidak dinyalakan, maka dalam beberapa meter saja, mesin sepeda motor pasti mati. Sang istri memandangi suaminya dengan raut muka heran, lalu mencubit suaminya karena tidak memberitahu kalau sepeda motor itu ada rahasianya. Sang suami tidak kehilangan jawaban. Namanya juga rahasia, jadi hanya aku yang boleh tahu. Sang istri pun kesal mendengar jawaban itu. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan, sang suami pun mencubit hidung istrinya. Ibumu sudah sangat ingin menggendong cucu. Yuk, kita bikinkan. Cowok, biar gagah kayak bapaknya. Sang istri yang masih kesal tidak mau kalah. Berseloroh kalau harus cewek, biar cantik kayak ibunya. Dan lampu di kamar mereka pun padam, berganti dengan lampu tidur yang temaram menenteramkan hati. Pasangan pengantin baru itu sudah menyelesaikan setidaknya 2 atau 3 babak pertempuran. Keduanya sama-sama lelah. Keduanya sama-sama bermandi peluh. Keduanya sama-sama terkapar setelah sama-sama mencapai puncak. Cowok, kata sang suami, langsung dibalas kata yang berkebalikan oleh istrinya. Namun kali ini, perdebatan tidak terjadi, karena keduanya telah memulai kembali mengatur barisan, guna melanjutkan pertempuran. Betapa syahdunya malam mereka, karena untuk yang terakhir ini, pertempuran terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika keduanya sama-sama lelah, mereka pun kembali sama-sama terkapar. Setelah berganti pakaian, hanya tidurlah yang mereka perlukan saat itu. Sementara itu, di luar rumah pasangan sang pengantin baru, kegiatan ronda masih terus berlangsung. Sebagian sibuk bermain catur atau bermain kartu di pos ronda. Sementara yang lain bergiliran berkeliling kampung guna memastikan keadaan benar-benar aman. Suasana ronda kali ini benar-benar terlihat mencekam. Bukan hanya senter yang mereka bawa, namun berbagai senjata tajam
tidak lupa ikut menemani para peronda itu. Hal itu mereka lakukan, mengingat maling yang pernah bak dari pergoki itu rupanya juga membawa senjata tajam. Sungguh konyol seandainya dengan hanya tangan kosong mereka mencoba menangkapnya. Warga kampung mungkin menang jumlah. Di antara mereka juga terkenal memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Namun soal kenekatan, mereka mengakui kalah. Hingga pukul 1:30 dini hari, kegiatan ronda masih terus berjalan. Keadaan masih sangat terkendali. Tidak terlihat gerakan mencurigakan sedikit pun. Bahkan bisa dikatakan, tikus pun sampai enggan keluar sarang karena takut berhadapan dengan para peronda itu. Para peronda yang merasa keadaan sangat aman pun memutuskan untuk kembali ke pos ronda. Nanti barang 15 menit lagi, mereka akan kembali berkeliling. Mereka tidak menyadari bahwa sebuah sepeda motor berhenti di depan sebuah rumah. Rumah itu tidak lain merupakan rumah sang pengantin baru. Salah seorang dari mereka pun berjalan dengan langkah gesit. Ia tampak berkomat-kamit sebentar, kemudian dengan segera sudah berhasil membuka pintu pagar halaman. Pun dengan pintu garasi, seakan mereka memang seorang pakar dalam hal bobol-membobol. Di garasi itu, sebuah sepeda motor terparkir rapi. Dan memang, sepeda motor itulah tujuan maling itu datang. Sang suami yang semula pulas, segera memicingkan mata ketika istrinya berucap kalau ada suara dari garasi. Ia pun mendengar suara yang dimaksud sang istri. Suara mencurigakan dari dalam garasi. Ia bangkit sembari memberi isyarat pada sang istrinya untuk tetap tenang. Sang suami langsung mengendap ke dapur. Ia mengambil parang yang memang selalu tersimpan di sana. Maling yang biasanya sangat terampil itu kali ini mendapat tantangan yang lebih rumit. Ketika kunci stang sudah berhasil dibuka, rupanya ia tidak menyadari kalau kedua cakram pada sepeda motor itu juga dikunci. Tak urung, ia pun memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dari aksi-aksi biasanya. Sang suami yang sudah bersiap membawa parang telah membulatkan tekad seandainya maling itu nekat. Toh ia sudah yakin seandainya sepeda motornya berhasil keluar garasi, dalam beberapa meter saja mesin motor itu akan mati. Dalam jeda waktu itu, ia akan berteriak memanggil bantuan. Benar dugaannya. Ia berhasil memergoki maling yang berjumlah 2 orang itu. Maling itu memang berhasil kabur. Namun mereka panik. Seorang yang membawa sepeda motornya malah kehilangan keseimbangan dan terjungkal. Dengan suara sekencang-kencangnya, sang suami itu pun berteriak minta tolong. Dini hari yang hening membuat suara lantang itu terdengar jelas di pos ronda. Tak ayal, mereka pun berhamburan menuju sumber suara. Sementara itu, salah seorang dari maling yang sebenarnya berhasil kabur itu rupanya kembali. Ia bermaksud menyelamatkan rekannya yang sempat terpelanting. Sang suami yang membawa parang tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Duel 2 lawan 1 pun seketika terjadi. Parang di tangan ia sabitkan sekuat tenaga. Ia tidak peduli apakah maling itu akan terpenggal atau terluka parah dan sebagainya. Yang ia pikirkan hanyalah bahwa ia sudah berhadapan dengan tikus masyarakat itu. Ia akan meringkusnya. Namun dugaan sang suami yang beranggapan ia akan dengan mudah mengalahkan kedua lawannya sungguh meleset. Ia memang telah berhasil mendaratkan parangnya ke kepala keduanya. Namun jangankan terluka, mereka malah tertawa. Seakan sedang merasa geli, karena parang itu sangat tumpul, dan tidak ubahnya hanya seperti kemoceng usang. Di satu waktu, parang itu bahkan terlepas dari genggaman, saat salah seorang dari maling menangkis dengan tangannya. Keadaan pun berbalik, sang maling yang seharusnya memanfaatkan waktu untuk kabur, justru menyempatkan diri untuk mengajar sang pengantin baru. Pukulan dan tendangan tepat mengenai kepala dan mukanya. Bahkan, ia nyaris tewas oleh parangnya sendiri kalau saja peronda tidak segera datang.
sang pengantin baru langsung menyelamatkan diri pada posisi yang aman. Sementara para peronda saat itu juga langsung membuat barisan untuk mengepung. Kedua maling yang terkepung itu tampak sangat tenang, seakan melihat para peronda itu hanya sebagai anak-anak kecil yang jika dicita kepalanya langsung menangis meminta ampun. Beberapa orang tanpa diberi aba-aba langsung mengayunkan pentungan kayu yang mereka bawa. Suara hantaman itu terdengar dengan gurih. Tapi kedua maling berpenutup wajah itu tetap berdiri dengan tegak. Sang pengantin baru yang turut menyaksikan kehebatan itu lalu memberitahukan bahwa keduanya kebal senjata. Mendengar itu, salah seorang pun memberi aba-aba supaya mereka mengajar saja secara beramai-ramai. Dan tidak butuh hitungan menit, mereka sudah menggerubuti keduanya dengan hantaman benda tumpul atau benda tajam. Kedua maling itu tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pisau dari balik bajunya. Lalu dengan membabi buta pula, ia menusukkan senjatanya pada orang-orang itu. Tak urung, 1, 2, 3 orang yang terkena tusukan langsung meraung kesakitan. Namun jumlah warga yang berada di tempat itu juga semakin bertambah. Mereka tentu saja malu bila harus kalah oleh 2 orang cecurut. Gebukan hantaman serta sabetan berbagai senjata tajam terus mengenai kedua maling yang semakin terpojok. Warga yang mengeroyok sebenarnya mulai gentar karena mereka sama sekali belum bisa melukai kedua maling itu. Kalau orang biasa, keduanya tentulah sudah menjadi perkedel. Perlawanan kedua maling itu berhenti setelah senjata yang mereka bawa terlepas. Mereka pun semakin menjadi bulan-bulanan warga. Pada akhirnya, warga berhasil mengikat keduanya. Dan saat mereka melucuti penutup muka keduanya, terhenyaklah mereka, karena mereka mengenal keduanya merupakan warga baru di kampung mereka. Lebih mencengangkan, karena mereka memang sepasang suami istri, dan sang suami seringkali ikut meronda bersama mereka. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka sendiri. Sebagian kecil mengusulkan untuk melaporkan keduanya pada polisi, sedangkan sebagian besar yang lain berpendapat kalau lebih baik keduanya dimusnahkan saja. Sebagian besar memang sudah tersulut emosi. Mereka nyaris tidak bisa berpikir lebih bijaksana. Maka tanpa bisa disegah, mereka pun mengarah keduanya ke lapangan desa, lalu kembali mengajar kedua maling itu dengan bengis. Namun lagi-lagi, mereka tetap mendapati keduanya segar bugar, tanpa ada luka sedikit pun. Berbagai sayatan benda tajam mulai dari pisau dapur, hingga katana yang konon bisa memotong bambu dalam sekali tebas pun, tetap tidak mampu melukai keduanya sedikit pun. Mungkin mereka memakai jimat, kata salah seorang pengeroyok. Mendengar itu, warga pun beramai-ramai melucuti pakaian mereka sampai keduanya tidak tertutup lagi selai benang pun. Mereka memeriksa pakaian kedua maling itu, tapi memang tidak ditemukan benda apapun yang mencurigakan. Akhirnya, mereka kembali menghujani keduanya dengan beragam senjata. Tapi lagi-lagi, sebuah parang tajam yang coba mereka gorokkan pada leher keduanya, sedikit pun tidak memberi dampak sama sekali. Coba pakai ini. Salah seorang pun berkata, sembari mengelurkan sebilah pisau berwarna hitam. Pisau itu tidak lain adalah milik kedua maling itu. Melihat pisau itu, keduanya tampak sangat kaget. Mereka meronta dan memohon-mohon ampun. Salah seorang memberanikan diri menyayat lengan pelaku laki-laki, dan lengan itu langsung berdarah. Mereka pun bersorak-sorai. Mereka lalu mencoba menyayat lengan maling perempuan. Namun anehnya, pisau itu tidak mampu menembus kulitnya. Begitupun ketika warga lain mencoba melukai bagian tubuh yang lain. Tetap saja pisau itu tidak berfungsi. Mereka pun geram. Maka mereka memutuskan untuk menghabisi maling laki-laki terlebih dahulu. Sungguh, di luar rasa kemanusiaan. Secara bergantian, para warga itu mulai menyayat tubuh sang maling. Mereka merajamnya dengan sadis. Sampai-sampai dari muka hingga kaki nyaris tidak lagi berbentuk.
Darah pun mengucur dari sayatan-sayatan itu. Maling perempuan yang merupakan istri maling yang sedang disiksa itu hanya bisa menjerit histeris melihat suaminya terkapar dalam kesakitan. Setelah puas menghakimi pelaku laki-laki, mereka pun bersepakat untuk menyerahkan keduanya ke pihak berwajib. Namun niatan itu terhalang ketika tiba-tiba salah seorang dari mereka telah menyiramkan bensin ke tubuh maling laki-laki. Sejenak kemudian, api pun langsung berkobar, membakar tubuh yang sudah penuh darah itu. Sang istri hanya bisa menangis, tak kuasa melihat suaminya diperlakukan dengan sangat kejam. Bunuh aku sekalian. Bunuh aku. Teriaknya dengan nada parau. Ia lalu mengatakan agar mereka mencari sebelah pisau yang berwarna sama dengan yang digunakan untuk menyiksa suaminya. Warga pun beramai-ramai mencari pisau yang dimaksud. Pelaku perempuan itu pun pasrah untuk mereka bunuh. Tapi ia memohon agar jangan disiksa. Ia meminta agar mereka menggorok lehernya saja. Karena hanya itulah cara ia cepat mati dibanding ditusuk-tusuk atau dengan cara lain. Satu lagi sebuah permintaan, agar setelah mati, tolong jasadnya jangan dibakar, tapi dimakamkan seperti selayaknya manusia. Berpasang mata milik warga yang berduyun menjelang subuh itu menyaksikan bagaimana maling perempuan itu menggelepar meregang nyawa ketika lehernya digorok menggunakan pisaunya sendiri. Kali ini nyaris tidak ada sorak-sorai seperti saat mereka menyiksa maling laki-laki. Ada rasa iba, ada rasa belas kasihan ketika mereka menyaksikan bagaimana dengan rela maling perempuan itu memasrahkan diri. Sebuah jatan kaki terakhir menjadi pertanda bahwa nyawa pelaku perempuan itu telah meninggalkan raganya. Permintaan terakhir agar mereka tidak membakar jasadnya setelah mati pun tidak terpenuhi. Orang yang tadi membakar pelaku laki-laki kembali membakar tubuh tidak bernyawa itu tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Api yang menyala-nyala beberapa saat lamanya membuat keduanya tidak lagi bisa dikenali. Keduanya hangus. Hari itu juga, para warga mengurus kedua jenazah itu. Mereka memang memakamkan keduanya, namun prosesi pemakaman itu tampak dan hanya salah-salah saja. Warga juga bersepakat untuk menutup mulut, jangan sampai berita itu tersiar kemanapun. Hari selanjutnya, warga pun merasa lega dengan terbasminya kedua tikus masyarakat itu. Meskipun sebenarnya apa yang mereka lakukan sudah sangat jauh di luar kemanusiaan. Tapi bagaimana lagi, keduanya sudah terjadi. Mengandalkan pihak berwajib pun rasanya seperti meminta hujan di saat musim kemarau. Kegiatan di pos ronda rupanya masih berlangsung. Hanya saja kali ini berbeda fungsi. Dari tujuan awal yang melaksanakan pengamanan bersama, kini hanya kumpul untuk sebatas bersenang-senang. Bermain kartu, catur, atau karambol. Malam itu adalah malam ketiga semenjak kejadian pembakaran kedua pelaku pencurian itu. Sekaligus menjadi malam pertama teror sepasang pocong. Awalnya, mereka masih terlalu asyik dengan permainan mereka masing-masing. Hanya 1-2 saja yang tidak ikut bermain. Orang-orang yang tidak ikut bermain inilah yang mulai merasakan gelagat tidak baik. Salah seorang itu sebut saja bernama Handoyo. Namun sehari-hari ia dipanggil dengan sebutan Doyok. Doyoklah orang yang pertama kali menyaksikan kehadiran sepasang pocong itu. Awalnya ia hanya secara sekilas mendengar suara geraman. Ia berpikir kalau suara itu mungkin adalah geraman anjing liar. Meskipun secara sadar, Doyok mengatakan dalam hati bahwa tentu saja tidak mungkin. Tidak ada anjing liar, bahkan peliharaan seekor pun di kampungnya. Di sela matanya ikut menonton permainan kartu para tetangganya, ia mulai mencium aroma anyir dan gosong yang menyengat. Suara geraman itu juga semakin sering berembus di telinganya.
Doyok pun memberanikan diri untuk menebar pandangan. Siapa tahu ia menemukan sumber hal yang telah membuatnya penasaran. Nyatanya, ia tidak melihat apapun, tapi perasaan di hatinya membisikkan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, ketika tanpa sengaja Doyok mengarahkan pandangan ke arah belakang salah satu rumah warga, di sanalah ia melihat dua sosok pocong dengan muka hitam tengah berdiri menghadapnya. Satu kedipan mata, kedua sosok itu juga semakin dekat. Begitu seterusnya, hingga kedua pocong itu hanya berjarak beberapa langkah darinya. Doyok tidak bisa berteriak. Tubuhnya kaku, mulutnya pun terkunci. Herannya, hanya Doyok seorang yang melihat kedua pocong itu. Para peronda lain tetap asik dengan permainan masing-masing. Hanya saja beberapa di antara mereka juga mulai mengendus aroma anyir, sehingga mereka pun saling menanyakan, apakah di antara mereka ada yang sedang mencium aroma yang sama. Bersamaan itu pula, beberapa orang melihat Doyok tengah limbung, karena begitu ketakutannya. Di saat sebelum pingsan, Doyok masih sempat mengatakan kalau ada pocong yang datang mendekat. Sontak, mereka pun berhamburan, meninggalkan Doyok yang terkulai di pos ronda. Sementara itu, Untari merasa sangat gerah di malam itu. Tidak seperti malam-malam biasanya yang terasa dingin. Di sampingnya, sang suami sudah mendengkur, menandakan sedang sangat pulas tidurnya. Perempuan cantik itu hanya bisa menggeliat ke kanan dan ke kiri. Dalam rasa gelisah yang sulit dimengerti itu, telinganya seperti mendengar suara rintih kesakitan. Suaranya serak dan lirih, namun sangat jelas terdengar di telinganya. Suaranya terdengar parau. Jelas itu bukan suara anaknya. Bulu kudu Untari pun seketika berdiri. Terasa gelisah semakin datang mencekat. Pikirannya semakin kacau, mengingat ia sudah mendengar kabar yang mengatakan kalau sepasang maling itu gentayangan dan menjadi pocong. Ia hendak membangunkan suaminya yang masih mendengkur. Namun tepat di pintu kamar, tiba-tiba saja telah berdiri dua sosok pocong dengan wajah hitam yang hancur berantakan. Keduanya memandangi Untari yang sudah terkencing-kencing. Untari pun tidak sadarkan diri dan ambruk di samping suaminya. Di sisi lain, raut wajah cemas disertai ketakutan luar biasa tergambar jelas di wajah Gatot. Kemunculan dua sosok pocong itu ia dengar sendiri dari Doyok, tetangga sebelah rumah. Dialah orang yang membakar keduanya. Padahal waktu kejadian itu, seorang sesepuh kampung telah berusaha mencegahnya, karena merupakan permintaan terakhir dari pelaku perempuan. Tapi emosinya yang sudah tidak terbendung membuat nuraninya tertutup. Tak urung, tubuh perempuan yang tidak lagi bernyawa itu ia bakar juga. Kini penyesalan itu datang. Ia orang beragama. Ia hampir tidak pernah bolong sholatnya. Tapi bagaimana ia sampai tega melakukan perbuatan itu? Gatot merutuki dirinya sendiri. Entah malam ini, entah esok atau lusa, gilirannya pasti datang. Pocong itu pasti akan mendatanginya. Gatot tersentak dari lamunannya. Ia mendengar suara benda jatuh dari ruang belakang. Ia sempatkan untuk menoleh ke arah istri dan anaknya yang sudah lelap di sampingnya. Keduanya tidak terjaga meski suara itu terdengar sangat keras olehnya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras dari suara yang pertama. Lagi-lagi anak istrinya tidak terjaga sedikit pun. Gatot pun memberanikan diri untuk memeriksa. Ia bersingkat pelan ke arah ruang belakang. Sesampainya di ruang itu, ia tidak mendapati benda apapun yang mungkin terjatuh. Suasana pun semakin hening dan mencekam. Rasa merinding dengan bulu-bulu halus di tangannya terasa menebal.
Secara tidak sengaja, ia melihat sisa bensin yang ia sembunyikan di sana. Ia memang masih menyisakan 1 botol. Gatot yang merasa tidak menemukan apa-apapun, berniat untuk beranjak menuju kamarnya. Lega, rupanya tidak ada apapun yang perlu ditakutkan. Tapi dugaan Gatot sedikit meleset, karena untuk yang ketiga kalinya, ia kembali mendengar suara dentuman benda keras. Ia pun beringsut. Yang awalnya merasa takut, kini mulai berubah menjadi rasa gusar. Maka dengan sedikit kemarahan karena merasa dipermainkan, ia pun kembali ke ruang belakang. Kali ini, kegusaran itu terjawab dengan sebuah kegusaran yang lain. Di sana ia mendapati barang-barang seperti meja kursi, perkakas-perkakas rumah tangga, telah berhamburan di lantai. Jelas, itu bukan perbuatan kucing atau tikus. Rasa takut kembali menguasai perasaan Gatot. Ia merinding sejadi-jadinya. Apalagi ia mulai mendengar suara rintian yang tidak jelas dari mana asalnya. Gatot yang tidak kuat menahan rasa takutnya pun hendak kembali ke kamarnya. Tapi bersamaan dengan itu, kepalanya terasa berat, pusing, dan berputar-putar. Dalam keadaan seperti itulah, ia melihat 2 sosok pocong berdiri tegak di hadapannya. Gatot pun gelagapan. Sebenarnya, ia bisa saja lari lewat pintu belakang. Tapi ia masih memikirkan keselamatan anak dan istrinya. Kedua pocong itu tiba-tiba sudah berada semakin dekat dengannya. Gatot pun semakin gelagapan. Ia bahkan terjengkang karena tersandung perkakas dapur yang berada di belakangnya. Ia ingin sekali berteriak minta tolong, namun suaranya tercekat. Ia akan lempar kedua pocong itu. Tapi saat ia memegang panci yang turut berserakan, panci itu terasa sangat panas di tangannya. Ia pun semakin panik. Pada saat itulah, ia teringat dengan botol bensin yang ia simpan. Dengan gemetaran, ia raih botol itu. Setelahnya, dengan sisa-sisa nyali, ia siramkan bensin itu ke arah kedua pocong. Ia sulutkan api ke arah keduanya. Biar, seketika api pun menyala-nyala. Bagi pandangan Gatot, kedua pocong itu memang terbakar. Tapi keduanya tidak lenyap sama sekali. Api yang menyala-nyala dari kain kafan kedua pocong itu bahkan bertambah besar hingga membakar apa saja yang berada di dekatnya. Korden, plafon rumah, bahkan dinding rumah terlihat ikut menyala-nyala. Gatot yang panik karena anak istrinya masih berada di kamar, dengan nekat menerobos kedua sosok pocong beserta kobaran api yang menyala. Kobaran api itu sangat panas ia rasakan. Sampai ia merasakan rambut di kepala terasa habis karena silatan api. Begitupun dengan kulit tubuhnya, ia rasakan seperti meleleh. Gatot pun melolong keras. Ia ambruk saat berada di kamarnya. Gatot tersadar ketika ia sudah berada di sebuah kamar rumah sakit. Selang infus beserta oksigen menempel di tubuhnya. Ia merasakan seluruh anggota tubuhnya perih yang teramat sangat. Itu karena ia mengalami kebakaran hingga hampir 50%. Beruntung, istrinya terjaga pada saat yang tepat. Ia yang berteriak histeris berhasil membangunkan para tetangga yang dengan segera mengambil tindakan untuk memadamkan rumahnya yang dilalap api. Dek, malam ini mau tak mau aku harus lembur. Lusa, pesanan itu sudah harus jadi dan dikirim. Kalau kamu takut, apa tidak sebaiknya kamu ikut aku saja ke kantor? Paling jam 11 pekerjaan selesai. Nanti selebihnya biar dikerjakan shift selanjutnya. Namun dari menggeleng. Ia memang takut berada di rumah sendirian, tapi ia pun takut kalau harus berada di kantor suaminya. Kantor yang sudah sejak lama terkenal angker. Kalau di rumah, ia merasa jauh lebih aman. Akhirnya, Fandi pun dengan berat hati meninggalkan istrinya sendirian.
Meskipun terbilang agak usang, toh Fandi masih bisa menggunakan sepeda motor itu untuk bekerja. Ia memang geram segeram-geramnya. Sepeda motor hasil menabung bertahun-tahun harus lenyap begitu saja. Tak heran, ia pun sempat meluapkan emosi ketika kedua pelaku itu tertangkap. Meskipun begitu, ia masih bersyukur karena pelaku tidak melukai istrinya. Fandi pun mencoba melupakan semuanya. Ia akan lebih giat lembur untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Sial bagi Fandi, belum juga jauh, sepeda motornya terasa sedikit oleng. Di tempat yang agak terang, ia sempatkan untuk memeriksa kedua ban motornya. Ia pijit-pijit, siapa tahu memang harus diisi angin, mumpung belum terlalu jauh. Setelah beberapa saat ia memeriksa dan memastikan kalau semuanya aman, ia pun memutuskan untuk segera berangkat. Sepeda motor pun segera ia pacu untuk memburu waktu. Tapi lagi-lagi bukan laju yang kencang bagi Rossi. Yang ada justru mesinnya berebet. Alih-alih buat lari, sepeda motornya justru mogok. Fandi pun mengumpat-umpat. Ia berhenti lagi, lalu memeriksa siapa tahu tangki bensinnya yang kering. Bensin masih setengah lebih, seharusnya aman. Ia pun periksa busi dan lain-lain, lalu coba menghidupkan mesin kembali. Dan mesin sepeda motornya nyala. Dengan segera, ia pun segera kembali tancap gas. Kali ini, sepeda motor yang ia bawa terasa sangat ringan. Ia pacu dengan kecepatan tinggi untuk ukuran motor lawas. Ya, kisaran 80-70 km per jam saja. Dalam pada kecepatan itu, tiba-tiba terdengar bisikan lirih seorang perempuan minta ikut. Lirih memang, namun terdengar jelas di telinga Fandi. Secara spontan, ia pun melihat dari kaca spion. Tapi ia tidak melihat siapapun. Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini, secara refleks ia sempatkan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika dengan yakin telah melihat sosok berwarna putih duduk membonceng. Saat itu juga Fandi panik. Ia pun semakin menggeber sepeda motornya. Yang terlintas dalam pikirannya adalah ada pocong ikut memboncengnya. Ia harus cepat sampai di keramaian. Pada sebuah tikungan, tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok pocong menghadang laju kendaraannya. Ia tidak mau menabrak. Ia akan bermanuver. Naasnya, karena dalam posisi menikung dan kecepatan lumayan tinggi, ia justru kehilangan keseimbangan. Ia tidak lagi bisa menguasai laju sepeda motor. Seketika, pegangannya pun oleng, dan Fandi terpelanting, terseret beberapa meter bersama sepeda motornya. Sesaat, ia belum menyadari apa yang terjadi. Barulah kemudian, secara samar-samar ia melihat dua sosok pocong tengah berdiri tepat di mana ia terbaring. Fandi pun tidak sadarkan diri saat beberapa warga yang mengetahui kejadian itu mulai datang menolong. Kejadian beruntun yang selalu berkaitan dengan kemunculan dua sosok pocong itu tentulah sangat meresahkan. Bukan saja karena wujud penampakannya yang sangat menyeramkan, namun kedua pocong itu juga hampir selalu menjadi penyebab awal terjadinya musibah bagi yang diganggunya. Ada yang rumahnya sampai mengalami kebakaran, ada yang kecelakaan seperti Fandi, ada yang sampai terjatuh dari lantai atas, bahkan ada yang sampai mengalami depresi karena hampir setiap saat didatangi kedua pocong itu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kemunculan kedua sosok pocong itu mulai berkurang saat warga mengadakan tahlil dan doa bersama. Warga yang terlibat dalam peristiwa itu juga mulai tenang karena ada informasi yang mengatakan bahwa sepasang suami istri itu merupakan duet spesialis pencuri sepeda motor lintas pulau. Keduanya memang menjadi target operasi oleh pihak kepolisian dari berbagai kota. Keduanya juga terkenal licin bagai belut, juga terkenal karena kebal senjata. Jaringan keduanya pun tidak main-main.
ada broker besar yang mendalangi aksinya. Di lain pihak, polisi sebenarnya bisa saja mengusut aksi main hakim sendiri itu. Namun atas dasar pertimbangan bersama dengan para petinggi kampung dan beberapa tokoh masyarakat, akhirnya kasus pun ditutup. Tentu saja dengan demikian, beberapa sepeda motor yang hilang terpaksa harus mereka relakan begitu saja. Seorang perempuan cantik yang tengah rebah di pangkuan suaminya berkata agar sepeda motor matic milik mereka dijual saja. Ia mengaku merasa takut. Sang suami bertanya mengapa, dan langsung dijawab oleh istrinya kalau mesin sepeda motor itu masih sering menyala dengan sendirinya. Sang suami hanya tersenyum. Ia memang memiliki pemikiran yang sama. Ya, sepeda motor itulah satu-satunya yang selamat karena ada kunci rahasia di dalamnya. Sepeda motor itu pula yang melantarkan sang pemilik berduel dengan pelaku, sampai akhirnya kedua pelaku harus meregang nyawa di tangan warga dengan cara yang mengenaskan. Besok aku bawa ke bengkel langgananku. Mereka bersedia membeli dengan harga yang lumayan bagus. Dan sekarang tugas kita adalah memenuhi permintaan ibumu. Beliau sudah ingin sekali menggendong Jojo, kata sang suami yang tanpa basa-basi langsung menggerayang tubuh istrinya. Namun baru saja mereka menggelar formasi perang. Dari garasi terdengarlah suara mesin sepeda motor. Sial. Dan pertempuran pun harus tertunda untuk beberapa saat. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan di muka sana. Anda kersaneng